Ya teman-teman, hari ini saya akan memberikan sedikit penjelasan bagaimana mengisi konten di ruang belajar SMKN 1 Melapura. Ayo kita mulai. Pertama kita masuk ke website ruang belajar SMK 1 Melapura, kemudian login. Selanjutnya kita masuk melalui akun masing-masing. Nah, kemudian masuk ke mata pelajaran yang teman-teman ampu. Kalau sudah, nah ingin mengkostumisasi tampilan, silakan klik turn editing on. Ini, ya, setiap kali kita kostumisasi tampilan selalu ingat untuk mengklik turn editing on ya. Nah selanjutnya kita kerjakan yang kemarin yang paling bawah. Nah pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan bagaimana membuat judul mata pelajaran, kemudian disertai dengan tampilan sampul, kemudian ada pengantar dan ada silabus ya. Nah kemudian selanjutnya kita akan buat di topik yang berbeda. Nah, misalkan kita buat di topik selanjutnya. Nah ini misalnya ya, jadi yang misalnya topik pertama adalah untuk pertemuan pertama, boleh. Jadi kita bisa edit. Nah ini pertemuan pertama, kita pakai gambar pertemuan pertama, misalnya tentang materi apa di pertemuan pertama ya, misalnya di sini adalah penguatan integritas. Nah selanjutnya setelah kita buat judul, kita isikan daftar hadir, boleh langsung daftar hadir siswa ya, daftar hadirnya. Nah untuk pengisian daftar hadir di video sebelumnya saya sudah berikan penjelasan bagaimana membuat daftar hadir. Nah ini menurut pemikiran saya untuk satu pertemuan lebih baik kita menggunakan satu kali daftar hadir. Di satu pertemuan, satu daftar hadir. Pertemuan kedua kita buatkan lagi agar nanti gampang kita mendownload dalam pertemuannya. Kalau itu menurut saya ya. Nanti kalau misalnya teman-teman punya pendapat yang berbeda silahkan. Nah kemudian setelah kita ada daftar hadir, apa yang kita buat? Nah di sini saya akan menjelaskan bagaimana membuat mengisikan kontennya. Teman-teman tinggal tambahkan aja add. Nah konten untuk melakukan kegiatan belajar apa sih? Nah ini banyak sekali sebenarnya yang bisa dipilih, tapi saya fokuskan di sini. Coba kita gunakan menu lesson. Nah ini ya, di menu belajar ini add. Nah kalau kita menggunakan menu lesson ini, nah ini yang pertama untuk tampilannya dulu ya. Jadi kita akan belajar apa? Ini kan tentang penguatan integritas. Itu contohnya misalnya di pertemuan pertama, dan integritas misalnya. Deskripsi misalnya ini kita buatkan deskripsi berkaitan dengan arahan kepada siswa. Silakan pelajari kegiatan belajar penguatan integritas. Nah itu bisa. Nah, di sini kita isikan aja misalnya 1.1 ke kegiatan belajar, kedua penguatan integritas, itu misalnya biar lebih bagus. Ini deskripsinya menginformasikan pada siswa untuk mengarahkan siswa mempelajari kegiatan belajar ini, misalnya kita display. Nah kemudian di sini klik bagian restrict access ini ya. Nah, jadi kita di sini bermain di restrictnya juga. Nah restrict ini apa sih kegunaannya? Nah ini digunakan untuk apa namanya itu, agar kegiatan yang kita buat itu tidak akan bisa diakses oleh siswa apabila kegiatan sebelumnya belum dipenuhi oleh siswa. Misalnya kalau pada saat kegiatan belajar dimulai, siswa diwajibkan untuk absen dulu, absensi. Kalau siswa tidak melakukan absensi, maka kegiatan belajar tidak akan terbuka. Nah itu, jadi siswa harus ingat dia absen dulu baru bisa mengikuti kegiatan belajar, itu misalnya. Nah, jadi di restrict access ini kita pilih add restriction, kemudian pilih activity completion ini. Nah, kemudian kita cari di activity completion choose apa. Nah ini sesuaikan apa yang tadi kita buat, kan kita menggunakan daftar hadir ya sebagai acuan. Yang pertama ini ada daftar hadir. Ini daftar hadir yang di atas adalah yang saya sudah buat terdahulu, ini pakai yang baru.
nanti di teman-teman biasanya kalau buat satu daftar hadir hanya muncul satu aja di pilihan di sini. Nah itu. Nah kalau sudah, kemudian kita lanjut ke activity completion ini. Nah di sini penting ya. Jadi suatu kegiatan belajar dapat dicapai progresnya apabila siswa sudah mempelajari isi atau konten dari kegiatan belajar tersebut. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan di sini? Kita pilih show activity as completion. Lanjut. Nah, ini biarkan centangnya 2 ini, kemudian kita tambahkan centang lagi 1 di sini. Nah, ini berikan kesempatan pada siswa untuk melakukan pembelajaran sekitar berapa menit ya, misalnya sekitar 3 menit. Nah, kalau sudah lewat dari 3 menit maka aktivitasnya akan tercentang. Jadi siswa sudah melakukan progres dari kegiatan belajar tersebut. Nah, ini juga centang yang ini juga kalau siswa sudah mencapai di akhir pembelajaran maka itu juga akan tercentang ya. Jadi biarkan aja ini. Nah, ini yang tidak dicentang ini kalau dia mendapatkan nilai. Sedangkan pada saat mempelajari konten kan kita tidak menilai langsung ke siswa. Nah, ini tidak usah dicentang. Nah, lanjut kita save and display. Nah, karena kita menggunakan menu lesson, di sini ada beberapa pilihan. Nah, menu lessonnya itu ya, karena kita ingin membuat kontennya, berarti kita menambahkan a content page, berarti menambahkan halaman untuk konten. Ini kita klik. Nah, kemudian silakan diisi di kontennya apa materi yang akan kita tuangkan di sini. Misalnya tentang penguatan integritas itu misalnya. Kemudian kontennya di sini apa? Silakan bisa dicari di sumber belajar yang teman-teman punya atau dalam bentuk Word-nya silakan dituangkan di sini, copy paste boleh. Misalnya saya punya ini, saya copy misalnya kita taruh di konten ini. Nah, itu misalnya. Ya, jadi intinya secara umum berikan siswa mempelajari langsung di model ya, tanpa mereka harus mendownload Word atau PDF-nya, langsung bisa ditaruh sini. Kemudian juga bisa sisipkan video pembelajaran melalui link YouTube ya. Silakan tonton video berikut. Itu misalnya. Di sini saya akan cari di YouTube misalnya. Nah, ini kita copy link YouTube-nya dari video yang ingin disajikan, kemudian kita tempel di sini. Nah, itu saja. Nah, kalau sudah berasa di page 1, di konten page 1 ini cukup. Kalau misalnya punya konten yang terlalu banyak, jangan semuanya ditampilkan dalam satu page ya. Kita pecah menjadi 3 atau 4 konten saja. Ini misalnya konten satunya saya tampilkan segini, ditambahkan dengan video. Nah, kemudian untuk konten 1 di sana akan ada arahan bahwa dia harus masuk ke konten 2. Nah, deskripsinya misalnya lanjut. Nah, untuk melakukan perintah ini kita di bawahnya, di kolom bawah ini klik next page. Nah, ini jamnya tuh next page ya. Udah, untuk konten satunya, biar ke konten 2 ini deskripsinya lanjut, jamnya next page ya. Kemudian save page. Nah, kalau sudah akan muncul tampilan seperti ini. Artinya di konten 1 sudah ada. Ini kontennya, jamnya ke next page ya. Kemudian kita lanjutkan. Kalau misalnya di sumber belajar kita terlalu banyak informasi yang harus diberikan kepada siswa, kita bisa bagi beberapa, tidak usah dalam satu konten ya. Kita buat konten selanjutnya, add a content page ini. Ya, klik di sini, cari add a content page. Nah, kita kembali lagi lanjutannya. Masih dalam bentuk penguatan integritas misalnya. Nah, kontennya lanjut. Kita buat konten yang lain misalnya. Ya, misalnya ini kita ambil, kopikan. Ya, di sini misalnya. Nah, misalnya di sini kita tidak usah isikan video, boleh cuma ini saja. Nah, kemudian di tahap ini, nah apa yang kita buat ini konten 1, jangan dibuat lanjut ya. Kita buat kembali misalnya.
kembali, berarti dia akan kembali ke halaman sebelumnya. Kita buat previous page-nya, ini kita klik. Nah itu dia. Nah untuk dia bisa lanjut ke konten selanjutnya, ini di konten 2 klik, ini lanjut. Itu bedanya dia ya, untuk konten 2, 3, dan 4 dan seterusnya. Ini lanjut, ini menjadi next page ya. Kita save. Nah kan baru 2 konten, anggap kita akan buat 3 konten dalam satu sumber ini. Kita buat lagi add a new page, di sini klik add a content page. Nah kita buat lagi satu, masih penguatan integritas ya. Kita tambahkan lagi konten yang lain, misalnya copy, kita masukkan di sini ya. Nah misalnya kita tambahkan lagi video, silakan tonton video berikut. Nah di sini kita ambil di YouTube, misalnya ini saja kita pakai, copy, kita tempelkan di sini ya. Nah itu dia ya. Kalau sudah, nah untuk di konten 1 kita buat kembali. Nah itu ya, kembali, kita buat previous page. Untuk konten 2 kita bilang selesai, karena ini merupakan konten terakhir. Kita buat deskripsinya selesai, jamnya to end of lesson. Nah itu dia gitu. Kalau di berapapun misalnya ada konten, jadi di konten 2 nya nanti di sini kita klik selesai, end of lesson. Nah itu save page-nya. Nah berarti ada 3 konten yang kita sudah buat. Nah kita bisa lihat melalui preview ini, klik ini previewnya, bagaimana sih konten yang kita buat ini. Nah, nanti dia akan bentuknya seperti ini. Nah ini penguatan integritas, ada pemahaman materinya, kemudian ada videonya, nanti bisa diputar oleh siswa secara langsung. Nah kemudian yang tadi kita buat, yang ada konten 1, konten 2, ini dia ada tombolnya. Nah ini kita lanjut. Nah, siswa akan melanjutkan lagi belajar di penguatan integritas yang kedua. Kemudian di sini juga ada, lihat, ada 2 tombol kita tadi buat di konten 1, konten 2. Ini kembali, dia akan kembali ke halaman berikut, sebelumnya. Lanjut, dia akan melanjutkan halamannya. Saya lanjut. Nah ini juga ada kontennya sudah dibuat, ada videonya juga. Nah kemudian klik tombol selesai, berarti mengakhiri pembelajaran di kegiatan belajar ini. Misalnya kita klik selesai, nah maka akan ada muncul tampilan seperti ini, congratulations, end of lesson reach. Nah itu. Nah, kemudian baru kita coba kembali ya, kembali return to ini. Nah nanti seperti itu dia. Nah ini dia, ini kegiatan belajar yang kita buat ya. Jadi akan ada daftar hadir, kemudian ada kegiatan belajar. Nah di bawah kegiatan belajar coba lihat, di sini ada restrict, artinya ini kegiatan belajarnya tidak akan bisa dibuka oleh siswa sampai daftar hadirnya dikerjakan dulu oleh siswa. Artinya siswa itu mengisi daftar hadir, baru ini terbuka ini. Nah, itu dia. Ya, itu dulu yang bisa saya berikan informasi pada teman-teman. Silakan dipraktekkan sendiri, semoga bermanfaat. Nanti tunggu video berikutnya dari saya. Terima kasih.